Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat, gimana kalau kita pantunin teh? Boleh. Langit cerah, makan pala. Cakep. Yang pakai kerudung merah didoain dah banyak pahala. Amin. Masya Allah. Nih ibu-ibu di Majelis Taklim mana? Oh, bukan Pinang belah dua, bukan? Iya, berarti. alhamdulillah Pinang Ranti. Keramat Jati ya? Iya. Tetanggaan kayaknya sama Kareni. Iya benar. Alhamdulillah tuh pagi-pagi udah didoain sama Kareni. Kita doain juga dah, mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Rezekinya berlimpah ruah. Amin. Yang belum kebeli bisa kebeli sawah. Amin. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Iya, Mak amin. pengen ke Mekah. Pengen. Punya duitnya. Udah berenang dah. Kita ngaji nih alhamdulillah ada adab, semuanya diajarin. Mau tidur baca Doa. bangun tidur baca Doa. Sama suami game mau tidur ada doanya, cuma kebangetan biasanya empok mah lupa bae baca doanya. Tuh, makanya alhamdulillah kita ngaji di Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Ini emang pas banget nih, dari tadi kan kita udah pagi-pagi diawali sama ngedoain ibu-ibu yang ada di sini. Insya Allah juga ngedoain yang ada di rumah. Tadi juga Teteh nambahin doanya. Ibu-ibu juga sering berdoa nggak? Sering. Berdoanya minta apa? Minta duit banyak? Minta lunas utang. Minta lunas utang. Jadi Teh, hari ini tuh kita bakalan ngebahas sebenarnya gimana ya agar doa dikabulkan sama Allah. Nah itu gimana Teh caranya Teh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di dalam tafsirnya Al-Waziz, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan Allah berkata, sembahlah aku maka aku akan memberimu pahala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan memberimu. Makna doa tersebut adalah meminta kemanfaatan dan meminta perlindungan dari kemudorotan. Hal itu menurut Allah adalah bentuk ibadah karena doa adalah pangkal ibadah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang enggan menyembahku, yang enggak mau doa kepadaku, orang yang menyombongkan diri karena enggak mau doa, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah masukin ke dalam neraka jahanam dengan keadaan yang rendah dan hina. Nauzubillahi min. Ini adalah janji Allah bagi setiap orang yang enggan menyembah Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, Iya. Allah beda sama kita. Kita kalau dipinta sekali boleh dah. Udah sering kali dipinta ngambek yang ada. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau Allah, Bu, kagak ngambek, malah demen dipinta yang banyak. Tuh. Allah banyak diminta sama hambanya, Allah girang, Allah seneng. Seneng atau susah kita dianjurkan untuk berdoa karena itu adalah pangkal dikabulkannya doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, minta sama aku, minta. Doa sama aku, istajib lakum, maka akan aku beri. Itu isyarat dari Allah agar hambanya menyadarkan diri tiada kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ama yang lain, menyadarkan diri ama yang lain. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang Allah ciptakan bisa punya akal dan untuk berpikir, untuk berusaha. Akan tetapi di balik kemampuan itu tentunya ada kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Rasul bilang, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Tuh dalam hadis riwayat Tirmizi. Doa tuh berarti ada sesuatu yang mulia yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nih digambarin Pan. Kalau ada patung di rumah buat peraga kedokteran, Mak suka ngeliat tuh ya. Kalau ada dokter ada patung yang palanya dibelek gitu tuh, jantungnya dibelah gitu tuh ya. Nah itu kalau diumpamakan doa adalah otaknya ibadah.
Dimulai merencanakan, mengevaluasi, kemudian melakukan. Dengan demikian itu berarti dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam doa kita ngerencanain tuh, ya Allah saya pengen, begitu kan? Itu sama aja kita ngerencanain, kita ngeevaluasi, ya Allah mungkin kita banyak dosa, itu udah evaluasi. Nah, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, emak kerja digaji apa kagak? Digaji. Lah kagak digaji. Kesian amat gak digaji. Sian banget kagak digaji. Orang kerja itu dapat imbalan, betul apa betul? Betul. Tapi orang yang doa juga dapat imbalan. Apa imbalannya? Pertama dapat pahala sebagai balasannya. Yang kedua dapat dikabul tuh doanya. Jadi intinya doa itu adalah ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Juga makin banyak imbalan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ditegesin lagi karena ini amanah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bilang doa itu ibadah. Kemudian Nabi bacain salah satu ayat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan. Jadi ibadah tuh artinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak mau doa sama Allah, Allah menyifatinya adalah orang yang sombong. Tuh, di mana orang yang sombong tepatnya? Di neraka. Nauzubillah. Dimasukinnya juga secara hina karena doa itu ibadah, mau susah kek, mau seneng kek, jangan putus sama doa juga yang serius, Po. Ya kadang kita doa, ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Kabulin ya Allah. Nah, siapa yang suka begitu? Saya. Kayaknya main singkat aja. Singkat banget dong. Iya, kalau kita mau ngirim SMS kali, boleh lagi di LG Demene, OTW. Nah, tuh disingkat-singkat ya. Orang kalau ngerasa sehat, doanya mah cuek. Tapi orang sakit, doanya panjang banget. Emak nih lagi seger banget, kena sakit gigi beboh ngewiridnya. Lama banget. Lagi banyak duit, doa mah dikit doang. Coba kok ketipu, wirid juga salah. Yalah tipu ya ketipu, yalah tipu ya ketipu. Ya Allah, tuh manusia sifatnya suka lalai. Makanya oleh karenanya tetap doa, mau dikabulin kek atau masih on the way kek itu doanya. Karena doa adalah ibadah, dari doanya aja kita dapat pahala. Doa yang ikhlas, penuh kerendahan diri. Ini kadang doa maksa. Ya Allah, kalau nggak dikabulin, awas ya Allah. Doa itu bukan sekali dua kali, Empok, tapi continue. Empok tahu continue artinya? Norak banget gak tau continue. Ini kita aja kagak ngerti. Terus-terusan, dawam tuh. Allah tuh suka orang yang suka melakukan ibadah dengan istiqomah. Dawam, emak nih baca Quran, walaupun kagak banyak, yang penting sering. Saya contohin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kagak ngapa-ngapa dah, dapat 2 ayat, besok terusin lagi, Po. Dawam namanya Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul azim. Maka macing mumun baca Quran insyaallah seminggu hatam. Fatihah baca Qurannya. Ya Allah, lagi seneng, lagi happy pada doa. Lagi susah, lagi sakit juga pada doa. Kalau doa lagi susah mah wajar, Po. Kita emang banyak mintanya. Tapi kalau lagi seneng dia berdoa, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dikabulkan doanya oleh Allah pada saat-saat sulit, maka hendaklah ia banyak berdoa di saat ia senang. Tuh. Udah pesenin sama Rasulullah SAW. Jadi doa tuh jangan di waktu susah. Doa lagi di waktu senang. Insya Allah. Jadi doa dalam Islam bukan hanya meminta dan memohon kepada Allah, tetapi juga merupakan sikap merendahkan diri seorang hamba kepada Allah. Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Sehingga tidak tersisa sedikit pun rasa sombong daripada diri seorang manusia. Dengan hanya berdoa kepada Allah, maka kita akan mengingat bahwa kita ini gak ada daya upaya. Kita ini orang fakir, Allah yang maha mampu semuanya, betul gak Bu? Betul. Sehingga terhindar daripada sifat sombong, sifat takabur, sikap tinggi hati. Orang yang biasa berdoa tidak akan bersikap seperti Qorun. Mak tahu Qorun?
Yang bukan dibaca pagi-pagi bukan? Koran. Oh, koran itu mah ya. No, si korun kan suka banget. Nah, kok ketemu harta, oh harta karun ya. Oh, kalau ada orang pelit, orang koret, mereka jahe, mereka hese disebutnya gak si korun, orang koret ya. Yang merasa bahwa semua harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya, kata si korun, ini adalah hasil jeripayah saya. Tuh si korun. Qala innama autituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku diberi harta, kata si korun itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Noh, orang sombong. Orang sombong mah kagak tahu dir. Punya keroncong sampai 5 kilo dipakai semuanya. Waduh, berat banget kayak ketemu tangan. orang, assalamualaikum. Dia kencang banget. Makanya kalau ngaji mah bawa-bawa dah, jaga-jaga dah adab kita. Nih kita bener karena ini datang ke pengajian. Nyampe ke rumah, nyampe ke ini tempat bukan dengerin pengajian, repot lihat yang di sebelah. Jauh dia mah keroncongnya udah baru lagi. Lah kita mah jilbabnya juga ireng lagi. Ada pulang ke rumah bukan dapat ilmu manfaat, po bilang sama laki pengen anting sebelah. Waduh. Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak meminta kepada Allah maka akan dimurkai oleh Allah. Jadi Allah itu kalau diminta bukannya kesal, malah seneng. Malah kalau kita kagak minta sama Allah, Allah murka. Allah kagak suka, Allah benci. Makanya disifati orang yang sombong. Di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Na'udzubillahimin. Jadi bagaimana Allah tidak murka? Karena orang yang sombong sebenarnya sedang memakai pakaian Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan sombong itu adalah jubahku. Jadi yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, po. Bukan berarti Allah ini butuh sama kita, bukan. Kita yang butuh sama Allah. Dia maha kaya, nggak butuh apapun dari pihak lain. Bukankah Allah dalam Al-Quran berfirman, ibu punya Al-Quran punya? Punya. Suka dibuka? Buka. Bukaan B doang. Tutup lagi. Dibacanya mah kagak. Repot yang ngaji jam mau baca Quran tiap hari. Emang kenapa? Pagi maghrib langsung lihat ada sinetron. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kamulah yang memerlukan Allah, kata Allah. Dan Allah yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu. Tuh, Allah maha terpuji. Allah tuh yang kaya, kita yang fakir. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita disuruh doa karena Allah emang demen, bukan. Bukan Allah emang butuh doa kita, bukan. Tapi kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu ibadah nafilah. Apa tuh nafilah artinya? Tambahan. Makanya mah ada sholat sunnah nafilah ya. Ada ekstra dari rukun Islam pertama daripada syahadat. Demikian pula doa. Doa merupakan ibadah nafilah, ibadah tambahan terhadap rukun Islam yang pertama. Doa tuh kayak zikir, po. Merupakan perwujudan dari kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh zikir. Emak kalau lagi demen sama orang tiap hari disebut namanya. Syarkim. I love you, you love me. Yap milu you. I belong to you, you belong to me. I and you, pa bilong-bilong. Oh, mesra banget kalau udah pacaran, darling. Yang modar kagak eling-eling. Allah ini tidak membutuhkan yang lain atau merupakan penampakan paling jelas dari para penghambaan sejatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi berdoalah. Mau kita lagi susah, mau kita lagi senang, mau itu dikabul atau belum, karena kata Allah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau nanya nggak nih ibu-ibu? Boleh. Ini Boleh kata sih. tadi hidungnya kayak perosotan TK. Iya bener, mancung banget. Boleh Mi, silakan berdiri. Bu, silakan Bu, berdiri. Ding. Iya. Udah kayak Miss Universe. Centil banget ya.
TV Ustazah. Oh, udah masuk TV. Udah kagak kesetrum kali. Boleh. Dengan ibu siapa dari mana? Ibu Atika dari Ibu Atika. Ummu Solihah Pinang Ranti. Iya, apa tuh? Ya, saya menanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kok udah ketawain sama temennya. Iya. Biasa Ustazah, kita biasa rame-ramean ya enggak Ibu? Nih, Ustazah, Ustazah, mau rame-rame. saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh, apa tuh? Mengenai doa Ustazah. Dalam hati saya kan banyak sekali keinginan. Ya, ingin anak-anak saya soleh-soleha, anak saya yang kuliah pada cepat kelar kuliahnya, Amin. suami saya lancar kerjanya, yang dapat mengangkat perekonomian keluarga. Tapi kadang kalau saya berdoa nih, apakah doa itu harus saya rinciin satu-satu secara detail gitu? Saya minta anak saya cepat kuliahnya kelar, skripsinya selesai, diwisuda, biar bisa ngangkat derajat orang tua. Bermanjang. Iya, makanya. Nah, anak saya yang laki-laki saja. Kadang itu disuruh ngajinya masih agak susah. Jadi saya bawel kalau tiap hari tuh, dek ngaji gitu. Curhat nih Ustazah. Iya, ini pertanyaan yang belakangan. Jadi Terus? kadang anak saya yang nomor 2 gitu juga ya. Dia kan mau semester terakhir ini Ustazah. Jadi lagi mulai nyusun skripsi. Iya. Doa saya banyak banget gitu ya. Kadang saya berpikir, apakah setiap saya berdoa itu harus saya rinciin satu-satu secara detail? Saya minta yang satu begini, yang satu begini, gitu kan ya. Suami saya begini gitu. Terutama suami saya biar tambah sayang sama saya, Ustazah. Jadi saya mohon penjelasan dari Ustazah. Apakah harus saya rincikan satu persatu secara detail atau intinya saja gitu Ustazah? Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kagak ada dada lagi nih, Mak. Jadi kayak udah lomping empot. Iya, kita doanya banyak banget. Apa kita perlu minta ya Allah, hati-hati sebelah kanan sono ada janda namanya Odah baru-baru. Tapi saya takut karena suami saya udah tiap hari jarang pulang ya Allah. Apa perlu begitu gitu maksudnya Pak ya? Jadi emang banyak Mi sekarang ini ada yang namanya trainer, ada yang namanya motivator tuh nganjurin pendengarnya untuk meminta secara spesifikasi. Betul pencelibet banget namanya. Spesifikasi. Orang Sunda mah spesifikasi dah. Pakai P ayo. Ketika berdoa sama Allah misalnya, jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus meminta kepada Allah secara spesifikasi. Dan terus dilakukan terus-menerus. Padahal contoh nih, pengen rumah 8 tingkat ya Allah, mobilnya 8 biji. Tapi jangan ditaruh belakangnya rumah dia ya Allah. Kadang suka diminta begitu ya. Padahal dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci tapi itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu suka tapi itu buruk bagimu. Nih ada kisahnya Mpok, siapa namanya tadi? Kartika. Mpok Kartika. Oh, ada sebuah kisah sebagai ilustrasi nih ya, yang digambarkan oleh ulama tentang cara Allah mengabulkan doa. Jadi ada orang ahli ibadah Pok. Dia rajin sholatnya. Ibaratnya dia kagak keluar masjid dah. Dia ngedeluk, dia zikir aja. Dia minta sama Allah, ya Allah, minta sepotong roti. 2 potong roti dah setiap hari ya Allah, biar kita ini kagak susah-susah kerja, biar kita memang fokus ibadah aja, nih kata orang ahli ibadah. Akhirnya benar tuh Pak, tiap hari dikasih sama Allah 2 potong roti tanpa dia kagak pakai kerja. Pada suatu hari orang tersebut mendapatkan fitnah, akhirnya tuh orang ke penjara Pak, masuk ke penjara. Di penjara pun dia sama dapat 2 potong roti setiap hari, pertama pagi, yang kedua sore, kagak pakai kerja kan. Nah, dia khusus ibadah, tapi dia ternyata ya Allah nggak enak di penjara, kagak enak kesiksa di penjara, kita mendingan keluar lagi ya Allah. Sampai tuh orang malah jadi kufur sama Allah. Ya, di penjara itu pun ya malah banyak ngelamun. Ya nggak enak di penjara, mana ada enaknya, walaupun kagak kerja dia minta di ibadah, tapi kagak enak di penjara. Tapi apa yang dilakukan sang ahli ibadah ini? Dia justru sibuk meratapi nasibnya.
Masuk penjara begitu menyakitkan dan penuh duka, kata tuh orang. Ia tak sadar nestapanya itu justru menghalanginya untuk insyaf dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah ngajarin buat kita akan pentingnya berhati-hati dalam doa. Kita memang tidak dilarang untuk diminta apapun secara spesifikasi. Mau detail-detailnya kayak gimana dengan ucapan dan bahasa manapun, tetapi doa itu ada adabnya, Po. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan lafal yang singkat, padat, tapi ngandung makna. Contoh, Robbana, apal baik. Kita belum beres, ini kan emak mintanya doa anak soleh. Mama yang ngata Robbana atina be, atina. Udah nggak pema dagingnya kali-kali, atina be. Minta doa pe anak soleh-soleha. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh doa pengen anak yang soleh-soleha. Tadi Mak Ika pengen banget. Ini udah langsung kencang banget, Robbana atina. Ya. Rasul bilang Allah menyukai doa-doa hamba yang daripada hambanya itu doa yang singkat namun padat. Nah, maknanya luas dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Mudah-mudahan semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Saya saja. Oh, silakan. Diri juga. Mau nanya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aziza, kakaknya Ustazah. Sama namanya. Iya, emang kita saudara. Neneknya Ibu Ajijah sama nenek saya. Nenek. Saya dari pengajian Ummu Soleha Finang Ranti. Iya. Mau nanya Ustazah boleh kan? Boleh. Apa tuh, Bu? Gini nanyanya nih. Apa ya? Gini kan namanya kita hidup tuh kan ada orang yang suka, ada yang enggak. Jangan kan orang lain, saudara sendiri pun banyak yang nggak suka sama kita kan. Mungkin ada juga yang suka zolim. Nah, kalau itu boleh nggak ya kita doain hal-hal yang buruk sama orang yang telah zolim sama kita? Itu gimana Ustazah? Soalnya kadang kita gergetan banget. Doain nggak ya? Cuman kita Jangan nangis, sedih banget. Pokoknya boleh nggak kita doa sama orang yang zolim sama kita. Baik. Ya udah duduk itu aja saja ya. Terima iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah sedih banget. Iya, Bu Ajijah sedih. Mi, zolim itu ada dua. Yang pertama, zolim yang menyakiti orang lain. Apa tuh contohnya? Mengambil, memakan harta orang lain tanpa ada hak kita di dalamnya. Yang kedua, memakan harta anak yatim. Nunda-nunda bayar padahal dia mampu bayar Kita makanya ingat bayar utang. Kita iya sih. Kadang kita bayar utang ingatnya sholat bayar. Iya, jadi kita juga ya kita bagaimana dan kadang kita ingat utang lagi sholat. Allahu Akbar, ya cilok kita belum dibayar. Siapa yang suka begitu? Oh, kagak ada, alhamdulillah ya. Iya, siapa lagi tuh yang termasuk orang yang zalim? Orang yang nggak ngasih upah. Nah, tadi siapa yang kagak kegaji sama bajikannya? Ya, pukul istri tanpa haknya, berfatwa tanpa adanya ilmu sehingga menjerumuskan ke jurang kesesatan, itu adalah zalim kepada orang lain. Yang kedua, zalim sama diri sendiri. Kayak gimana tuh contohnya? Ninggalin sholat 5 tanpa adanya uzur. Nggak puasa di bulan Ramadan tuh zalim sama diri kita sendiri, Bu. Kadang kita makan bisa banget ke pengajian subuh, kesiangan, atau zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib, kecapean, isya, Ketiduran. kompak banget ketiduran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tolak yang artinya barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kata Nabi, orang yang bangkrut, ya, yang muflis, orang yang merugi kelak di akhirat adalah orang yang rajin ibadah tapi pahalanya diambil. Gara-gara apa? Demen zalim sama orang. Kalau pahalanya udah habis tuh karena emang dia zalim sama orang, dosa orang yang zalim ditimpal sama kita, ditanggung sama kita. Tuh, nauzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati jangan sampai kita zalim sama orang lain. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Tuh, pahalanya atau ganjarannya buat orang yang zalim.
udah mah pahalanya kita diambil. Terus kalau misalnya pahala kita udah habis, tapi orang yang dizolimi itu masih menuntut, dosa dari orang zolim itu akan dipikul sama orang yang menzoliminya. Nauzubillahi min. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika mengutusnya untuk berdakwah ke Yaman. Apa kata Rasul? Takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara ia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisahnya nih, Mi. Perempuan solehah, punya rumah kecil, menagubuk, udah reot. Di samping istana raja yang begitu megah. Itu raja udah ngomong mulu, jual ngapa tuh rumah, bikin istana kita rusak aja jadinya, kagak indah. Tapi itu perempuan solehah kagak mau jual. Mungkin ada kenangan emaknya kayak di situ, Mia. Akhirnya pas si perempuan yang solehah itu keluar daripada rumahnya, mungkin kalau kata kita lagi ke pasar meren, itu raja sama pasukannya datang dirobohin rumah tuh perempuan yang solehah itu. Tuh perempuan balik ke rumahnya mak ngedeluk, rumahnya udah rata sama tanah. Dibilangin sama tuh orang-orang mungkin tetangganya tuh dirobohin sama raja katanya. Ya Allah, seketika perempuan soleha itu langsung menengadahkan tangan, langsung mengatakan, Maulaya, ya Allah, anna dha'ifah wa antal qahir. Aku nih orang yang lemah, engkau yang maha kuat. Ya, engkaulah yang maha menguasai, maha menundukkan. Hamba yang lemah dan teraniaya ini pasti memiliki penolong. Tuh orang yang soleha tadi minta sama Allah. Habis doa itu perempuan langsung duduk aja ngaduk mak. Sedih, rumahnya kagak ada. Mana mah bilik doang, rumah nage. Raja datang sama pasukannya, ngetawain, lagi ngapain lu? Rom lah. Kata tuh orang, saya lagi nunggu istanamu roboh. Ketawa raja, kagak mungkin istana yang megah itu roboh. Tapi seketika Allah robohkan istana tersebut, sama raja, sama pasukannya masuk ke dalam tanah. Tuh kisah dari para ulama mengatakan, makanya hati-hati sama orang yang dizolimi. Tapi sebaiknya kita apabila kita yang dizolimi, doa sama Allah untuk sadarkan ia. Itu yang lebih baik. Walaupun kita ini boleh mak kita doa yang buruk-buruk misalkan buat orang yang zolim, karena emang udah Allah bilang Allah tidak menyukai perkataan yang buruk kecuali orang yang terzolimi. Ya, jadi emang orang yang zolim itu dapat dispensasi daripada Allah. Cuma sealangkah baiknya kita mendoakan kebaikan untuknya. Malah itu kan doanya kan baik lagi ke kita. Kita jangan mendoakan hal-hal yang terkait kepada keluarganya, misalkan saya doain anaknya biar begini, mantunya biar begini, ya, kan nggak ada urusannya. Ya. Dan jangan juga berlebihan, ibaratnya kita cuma kecubit doang, minta didoainnya dia biar lumpuh, ya agak seimbang. Cuma dicubit doang kita minta doa dia biar lumpuh, ya. Alangkah baiknya kita doain biar dia berubah hatinya, biar dia ini jadi makin soleh-soleha. Insya Allah dengan siapa tahu doa kita kan dikabul doa orang yang zolim. Bikin orang soleh, bikin orang taat, kita lebih jadi banyak pahala, begitu. Insya Allah. Tapi gini, ini kan tema kita nih agar doa dikabulkan sama Allah. Ini kita udah berdoa terus tiap hari, belum dikabul-kabul, itu doanya tuh kemana Teh? Doanya kemana? Oh, di bawah sejadah kan dia ada ya? Ini doa kemana? Kita udah doa tapi nggak dikabul oleh Allah. Ya, ada ulama mengatakan kalau kita berdoa tapi belum dikabul oleh Allah, cross check terlebih dahulu. Apa itu cross check pertama? Oh, mungkin dari makanan, apakah ada yang haram? Nah kan, belum lagi kita berdoa apakah doanya buru-buru, ya doanya terus dengan penuh khusyuk. Mungkin tidak dikabulkan oleh Allah di alam dunia, buat entar tabungan kita di akhirat. Ya, mungkin yang penting kita diajarkannya itu untuk berdoa. Masalah dikabul oleh Allah itu urusan Allah. Boleh jadi Allah itu kan mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bisa jadi kita minta kaya, tapi ternyata kaya itu malah bikin kita lupa sama Allah, nggak bersyukur sama Allah. Nauzubillah. Ada orang yang dia nggak mau doa sama Allah, tapi dia diberikan kekayaan, nggak mau sedekah, nggak mau sodakoh maksudnya, nggak mau sodakoh, tapi ini orang kagak sakit-sakit acan.
Jangan harap dia mendapatkan kenikmatan, bisa jadi dia istidraj. Apa itu? Diulur sama Allah, punya nikmat, tapi ternyata itu untuk ngulur-ngulur dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mungkin kita cross check terlebih dahulu, bersihin dulu niat kita, ya. Apakah juga ada makanan atau pakaian yang haram yang kita pakai saat kita berdoa, maka itu terhalang daripada doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah semua doa kita dikabul. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Jadi semangat ya kitanya. Jadi semangat untuk berdoa yang baik-baik insya Allah. Tapi nggak terasa nih Teh, kita udah ada di penghujung acara. Ibu-ibu jangan sedih gitu dong. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Tapi terima kasih ya sudah hadir di Studio Cahaya Pagi. Terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.